Satu saat Rabi'atul Al-Adawiyah, Bapak Ibu, dia ini didatangi oleh 3 ulama besar, ulama syariat, ulama fikih. Ya, ketika 3 ulama besar ini mendatang Rabi'atul Al-Adawiyah, ya, ketiga-tiganya itu adalah ulama yang tersohor. Nah, siapa yang datang? Yang pertama namanya Hasan Al-Basri. Yang kedua namanya Malik bin Dinar. Yang ketiga namanya Sabit Al-Banani. Nah, ini ulama besar nih Bapak Ibu pada masanya. Karena Rabi'atul Al-Adawiyah itu baru saja ditinggal mati oleh suaminya, maka ulama ini tertariklah batinnya untuk menemui Rabi'atul Al-Adawiyah. Bagaimana Rabi'atul Al-Adawiyah nikah kembali untuk mendapatkan suami yang soleh dunia dan akhirat. Maka ulama besar ini pede Bapak Ibu. Ulama besar. Siapa yang tidak suka, yang tidak senang, ya, menjadi suaminya ulama besar. Nah, datanglah 3 ulama tadi, ya, Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, dan Sabit Al-Banani. Ketika mereka mendatangi Rabi'atul Al-Adawiyah, apa kata Hasan Al-Basri? Wahai Rabi'ah, engkau ini adalah perempuan yang masih muda, ya. Tidak elok kalau engkau itu menjanda untuk selama-lamanya. Lebih baik engkau menghidupkan sunnah kembali, nikahlah engkau. Kami datang bertiga ini ingin melamar engkau. Siapa yang paling cocok, yang paling pas bagi engkau, yang akan mendampingi hidup engkau sebagai suami engkau? Pilihlah di antara kami yang bertiga ini. Bayangkan PD-nya ulama nih Bapak Ibu. Dia tidak tahu bahwa Rabi'atul batinnya itu sudah ridho dan mahabbah dengan Allah. Tidak tahu. Ya. Ulama itu hanya melihat sosok wanita. Ya gitu. Dipandangnya itu casingnya aja gitu. Tapi dia tidak tahu isi dalam daripada rahasia batin Rabi'atul Adawiyah itu telah diliputi dan dipenuhi oleh mahabbah dan rindunya kepada Allah. Apa jawaban Rabi'ah? Wahai tuan-tuan semua, ya, bagaimana mungkin aku akan nikah kembali? Padahal 3 hal, perkara-perkara yang aku selama ini aku pikirkan, aku belum mampu mendapatkan jawaban dari 3 hal yang aku pikirkan itu. Namun kalau tuan-tuan bisa menjawab yang menjadi beban pikiran aku, yang menjadi buah pikiran hati aku, siapa di antara tuan mampu menjawabnya, aku bersedia menjadi salah seorang di antara tuan yang bisa menjawabnya. Apa itu Rabi'ah yang menjadi persoalan dirimu sehingga kamu tidak nikah? Yang pertama, kata Rabi'ah, kalau aku hari ini meninggal dunia wahai tuan-tuan, apakah aku ini matinya nanti husnul khotimah atau aku nanti matinya su'il khotimah? Apakah mati aku nanti dalam keadaan jelek, kafir, atau aku mati nanti dalam keadaan baik, beriman kepada Allah? Lalu ditanyakanlah kepada Hasan Al-Basri. Apa jawaban Hasan Al-Basri Bapak Ibu? Wahai Rabi'ah, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang gaib. Kami tak mampu memberi jawaban terhadap dirimu wahai Rabi'ah. Jangankan dirimu wahai Rabi'ah, kami saja tidak mampu memberi penilaian terhadap diri kami. Apakah kami matinya nanti dalam keadaan beriman atau mati dalam keadaan kafir? Kami tidak mampu wahai Rabi'ah. Apalagi tentang dirimu. Itu yang pertama kata Rabi'ah. Yang kedua, kalau aku telah meninggal dunia, lalu aku dikubur, ditanam, apakah aku mampu menjawab pertanyaan malaikat Zabaniyah di dalam kubur atau tidak? Apa kata Hasan Basri? Itu pun pertanyaan yang tidak mampu kami menjawabnya Rabi'ah. Itu adalah perkara yang gaib. Hasan Basri dilemparkan lagi kepada Malik bin Dinar. Aku juga tak mampu wahai Rabi'ah. Itu adalah perkara yang gaib. Ditanyakan lagi kepada Sabit Al-Banani. Jawabannya sama Bapak Ibu. Jangankan dirimu wahai Rabi'ah,
diri kami yang bertiga ini tak mampu memberi jawaban tentang hal itu. Yang ketiga, kata Rabi'ah, kalau nanti sudah terjadi namanya kiamat, di mana manusia dihisap oleh Allah, ada yang masuk ke surga, ada pula yang masuk ke dalam neraka. Kira-kira menurut Tuhan bertiga, aku ini termasuk orang yang beruntung atau rugi? Apakah aku ini termasuk golongan ahli surga atau aku termasuk golongan ahli neraka? Diberi jawabannya. Apa kata Hasan Basri? Wahai Rabi'ah, itu perkara yang gaib, wahai Rabi'ah. Kami tak mampu menjawabnya. Ditanyakan lagi kepada Malik bin Dinar, sama jawabannya. Ditanyakan kembali kepada Sabit Al-Banani, juga sama jawabannya. Jangankan dirimu wahai Rabi'ah, diri kami saja tak mampu memberi jawaban surga dan nerakanya kami. 3-0 Bapak Ibu. Tapi belum cukup di sana. Ya. Karena ulama besar ini tidak mampu memberi jawaban, lalu bagaimana mereka bisa memberi jawaban? Jangan pulang kosong. Pertanyaan terakhir kata Rabi'ah. Nah, saya mau bertanya, berapa bahagiankah Allah menciptakan akal? Baru berabikatu rangko Bapak Ibu. Lihat berabikatu di antara Hasan Basri, Malik bin Dinar go berabui. Diangkiklah tangan oleh Hasan Al-Basri. Wahai Rabi'ah, Allah menciptakan akal itu 10 bahagian. Ya. 9 bahagian diberikan Allah itu untuk laki-laki. Dan 1 bahagian akal itu dititipkan Allah kepada perempuan. Benar Bapak Ibu? Yang kedua, kata Rabi'ah, berapa bahagian pula Allah menciptakan nafsu itu kepada manusia? Barawi pulolah ulama tadi yang bertiga, Hasan Basri juga yang dahulu unjuk tangan Bapak Ibu. Wahai Rabi'ah, Allah menciptakan nafsu itu bagi manusia 10 bagian. Ya, 1 bagian nafsu itu diberikan kepada laki-laki dan 9 bagian nafsu itu dititipkan kepada perempuan. Jawabannya benar Bapak Ibu. Lalu Rabi'ah bertanya kembali, wahai tuan-tuan semua, Allah titipkan kepada aku 1 akal. Dan Allah titipkan kepada aku 9 nafsu. Tapi dengan 1 akal yang Allah berikan kepada diriku, aku mampu menundukkan dan menjinakkan nafsu yang 9 yang Allah titipkan kepada aku. Namun tuan-tuan, tunjuk apa tangi doang tak? Tuan-tuan diberikan Allah akal 9 bahagian. Dan Allah titipkan nafsu 1 bahagian. Tapi tuan-tuan dengan akal yang 9, tuan-tuan tidak mampu menundukkan nafsu yang 1 yang Allah titipkan kepada diri tuan-tuan. Gak dapet Bapak Ibu menjawabnya terperangah, malu. Rabi'ah Al-Adawiyah, walaupun seorang wanita, namun hatinya telah ridha. Hatinya telah mahabbah dengan Allah. Maka mahabbahnya dengan Allah itu tidak ada lagi terbetik di dalam dirinya untuk nikah dia. Karena dia fokus kepada Allah, mempersiapkan bagaimana pulang dan kembalinya kepada Tuhan. Ini mahabbah itu. Jadi dia tidak pernah mengharapkan sesuatu selain daripada Allah. Hanya Allah itulah yang ia tuju itu. Namun dia yakin Bapak Ibu, apa yang Allah janjikan kepada dirinya, dia tidak pernah ragu karena Allah itu la tukhliful mi'ad. Nah, Allah itu tak pernah memungkiri akan janjinya. Ya, berkata tidak pernah bohong, berjanji pun Allah itu tidak pernah memungkirinya. Yang penting dia punya konsep. Jadilah kita ini menjadi orang yang patuh. Jadilah kita ini menjadi orang yang penurut. Siapa yang menjadi orang yang patuh dan penurut? Oh, masalah surga ada atau tidak, masalah neraka ada atau tidak, itu terserahnya Allah. Aku beribadah bukan karena surga. Aku beribadah bukan karena ancaman neraka, tapi aku beribadah karena mahabbah dan ridhonya aku kepada Allah. Inilah mantapnya maqam diterkan itu.
Jadi tidak ada penghalang satupun Bapak Ibu. Ya. Tidak ada satupun pengganjal batinnya untuk melakukan suatu ibadah dan ketaatan kepada Allah, melainkan yang dia bawa adalah kerinduan itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kuncinya begini, kalau kita beribadah, kita kan banyak problem dan masalah nih. Ketika kita beribadah ada problem, sholat kita, walaupun kita berutang, walaupun kita ada masalah dengan anak dan menantu, jangan masalah utang, masalah anak dan menantu itu yang dihadirkan kepada Allah di waktu sholat. Ya, jangan masalah utang, anak dan menantu yang dihadirkan, yang dibawa kepada Allah di waktu sholat. Namun yang dibawa kepada Allah di waktu sholat itu adalah hati hadir kepada Allah dengan bermanja-manja dengan dirinya. Itu dia mahabbah itu. Ya. Ini kunci untuk memahaminya. Yang ketiga, nah, kalau kita sudah makomnya di thariqat, ya kita mesti hijrah Bapak Ibu. Nah, naik kita kepada makom hakikat, yaitu makom musyahadah. Makom musyahadah ini ibadah yang dia kerjakan, ketaatan yang dia perbuat, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyatakan dan menyaksikan wujudnya Allah yang sempurna pada dirinya. Bahwa Allah lah yang wujud, bahwa Allah lah yang nyata, yang berbuat pada dirinya. Tidak ada dirinya, yang ada hanya Allah semata-mata. Inilah maqam menyaksikan kewujudan Allah. Menyaksikan wujud Allah secara sempurna pada diri. Jadi musyahadah itu sudah menyaksikan wujudnya Allah secara sempurna pada diri. Ini yang dikatakan la sholata illallah. Ya, la sholata illallah. La zikrullah illallah. Tidak ada yang sholat melainkan hanya Allah. Tidak ada yang mengingat melainkan hanya Allah. La fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat berdiri ruku' i'tidal sujud dan duduk melainkan yang berdiri ruku' i'tidal sujud itu hanya Allah semata-mata. Ini maqam musyahadah namanya. Jadi baru kita sampai pada maqam musyahadah apabila diri kita itu betul-betul telah hapus. Hapus itu mati. Ini yang diajarkan Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Maksudnya apa? Matikan diri sebelum ajal. Matikan diri sebelum Israel datang. Apa yang mesti dimatikan? Yang dimatikan itu adalah wujud dan sifatnya kita mesti dimatikan di hadapan Allah. Bagaimana caranya? La maujudan bil haqqi ilallah. Tidak ada yang wujud pada diriku melainkan hanya Allah semata-mata. La sami'an bil haqqi ilallah. Tidak ada yang mendengar pada diriku melainkan hanya Allah semata-mata. La basiran bil haqqi ilallah. Tidak ada yang melihat pada diriku melainkan hanya Allah semata-mata. La mutakalliman bil haqqi illallah. Tidak ada yang berkata-kata pada diriku melainkan hanya Allah semata-mata. La aliman, la qadiran, la muridan, la hayyan bil haqqi illallah. Tidak ada yang kuasa, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang hidup pada diriku melainkan yang kuasa, berkehendak dan hidup itu melainkan hanya Allah semata-mata. Jadi dirinya di hadapan Allah betul-betul hapus. Diri yang hapus itu maksudnya diri yang telah sadar bahwa dirinya inilah tempat nyatanya memandang diri Allah secara sempurna. Walaupun diriku ada, tapi adanya diriku bukanlah kenyataan diriku. Walaupun aku melihat, tapi melihatnya aku bukanlah kenyataan wujud diriku.
Walaupun aku mendengar, walaupun aku berkata, namun yang mendengar dan berkata itu bukanlah kenyataan daripada diriku. Walaupun aku hidup, tapi hidupnya aku bukanlah kenyataan akan diriku. Begitulah makna hapusnya diri, wujud dan sifat di hadapan Allah. Maka yang berdiri semata-matanya, yang wujud dan bersifat itu hanya Allah. Ini di hakikat. Jadi tidak ada lagi namanya ridho, tidak ada lagi namanya tuntutan di situ. Dia asik menyaksikan kewujudan diri Allah yang sempurna pada dirinya, yang berbuat semata-mata. Ini makomnya hakikat Bapak Ibu. Kalau kita sudah sampai pada makom hakikat, naiklah kita terus kepada makom ma'rifat. Makom ma'rifat ini yang disebut namanya makom mukasyafa. Itu kesempurnaan ibadah. Itu kesempurnaan ketaatan. Itu kesempurnaan amalan. Artinya apa? Tidak ada sebesar zarah diri kita ini yang beramal. Tidak ada sebesar zarah diri kita ini yang melakukan namanya ketaatan. Yang beramal dan ketaatan itu hanyalah semata-mata diri Allah saja Bapak Ibu. Al-abid wal ma'bud wahid. Nah, ini kuncinya sini. Al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dengan yang disembah itu dah satu. Ya, berarti hanya diri Allah semata-mata yang berdiri dengan sendirinya. Inilah yang Allah maksud. Wa ni'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang menyembah, akulah yang memuji, akulah yang mengingat akan diriku sendiri. Inilah jalan yang lurus. Inilah jalan yang benar. Tidak ada diri siapa-siapa, melainkan diri siapa-siapa itu. Itulah bentuk dan rupa diriku sendiri, kata Allah. Inilah makna Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah lah yang wujud secara mutlak, berdiri dengan sendirinya. Di situlah disebut namanya makom fana dan baqabillah. Sudah lebur dan berkekalanlah wujud ini ke dalam wujudnya Allah, sifat ini ke dalam sifatnya Allah. Maka yang nyata wujud dan sifat Allah senyata-nyatanya berdiri dengan sendirinya. Maka tiliklah kepada diri sendiri. Kalau kita sudah menilik kepada diri sendiri inilah kenyataan memandang dirinya Allah. Pada saat kita menilik, di situ pula lah diri kita tuh hapus dengan sendirinya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa yang sudah kenal dengan Tuhannya, bahwa Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Maka ketika itu fasadal jasad, karam dirinya, hancur dirinya, binasa dirinya. Ketika diri ini telah hancur dan binasa, maka sebagai pengganti diri yang hancur dan binasa itu, ya diri aku, kata Allah. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu. Sesungguhnya hambaku, apabila dirinya telah aku bunuh, apabila dirinya telah aku matikan, maka akulah pengganti akan diri yang telah aku bunuh itu. Wa ana dia tahu, aku pengganti daripada diri hambaku yang telah aku bunuh itu. Aku yang menjadi dirinya, aku yang menjadi wujud dirinya. Aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang berkata, aku yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak serta hidup dengan sendirinya, kata Allah. Ini kesempurnaan makom ibadah dan ketaatan yang sudah sampai pada makom ma'rifat, sehingga diri Bapak Ibu tidak lagi terpandang oleh Allah. Diri Bapak Ibu tidak lagi tertilik dan terlihat oleh Allah. Diri yang tidak tertilik, diri yang tidak terpandang oleh Allah, itulah diri yang telah fana dan baqo
ke dalam dirinya Allah itu. Tapi kalau masih ada juga Bapak Ibu, diri kita ini yang terpandang oleh Allah berdiri di waktu sholat, masih nampak juga oleh Allah diri kita ini yang rukuk dalam sholat, masih terlihat juga diri kita ini yang sujud dan duduk dalam sholat, maka itulah yang dimaksud oleh Nabi, wujuduka zanbun, adanya dirimu yang terlihat oleh Allah, itulah yang dikatakan namanya dosa, itu yang dikatakan najis. Kenapa najis? Pada saat itu kita telah merampok haknya Allah. Ya, kalau kita sudah merampok haknya Allah itu wujud, haknya Allah itu sama basar, haknya Allah itu kalam, ilmu, kudrat dan iradat, lalu kita ambil pula kita ada. Kita yang wujud, aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang hidup, itu sudah merampok haknya Allah itu. Ketika kita merampok hak Allah, di situ pula Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang syirik, orang-orang yang merampok hak Allah, orang-orang yang masih terlihat dirinya di hadapan Allah, itu yang dikatakan najis. Najis batin Bapak Ibu. Jadi najis batin itu selagi masih ada rasa, diri yang merasa, itu yang najis. Selagi diri masih terpandang oleh Allah, itu yang dikatakan najis. Maka jangan sampai terlihat diri kita di hadapan Allah. Nah, supaya tidak terlihat diri kita di hadapan Allah, serahkan diri kita kepada Allah, zahir dan batin. Jangan ada diri kita yang merasa diri kita ini yang berbuat. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga kita paham dan mengerti tujuan penciptaan jin dan manusia itu tidak lain adalah untuk mengenal Allah, menyaksikan Allah, liqa dengan Allah, zuk dengan Allah, sehingga fanah dan bako kita di dalam dirinya Allah. Maka yang terpandang, yang terlihat itu tidak lain adalah Allah semata-mata. Inilah yang dikatakan cerita dan sandiwaranya Allah. Lalu Allah lah yang menjalankan cerita dan sandiwaranya sendiri. Allah lah yang menjalani takdir dirinya sendiri. Allah yang menikmati fi'il dan perbuatannya sendiri. Tidak ada fi'il dan perbuatan kita, yang ada hanyalah fi'il dan perbuatan Allah semata-mata. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Mari kita untuk bermuzakarah dan berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.